bacanya masih Houqingchu, masih sangat jelas. Dan setiap hari juga baca koran, padahal tulisan di koran itu kan kecil-kecil kayak gitu, tapi ya masih bisa dibaca dengan jelas. Jadi beliau itu selalu rutin membaca. Katanya kalau dia nggak baca nanti matanya jadi rusak kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi di taman, bawa Akong jalan-jalan. Akongnya lagi dengerin Soinji atau radio. Di video ini aku mau jelasin, mau sedikit cerita gimana Akong itu bisa sampai di usia 101 tahun. Jadi di vlog sebelumnya temanku itu ada yang bertanya, apa makanan yang dimakan sampai bisa usia segitu, apa yang dilakukan, kegiatan dia sehari-hari seperti apa bisa sampai umur segitu. Jadi aku jelasin di sini ya. Kalau apa yang dimakan tuh kayak sama aja ya, sarapannya itu ya. Kalau aku sudah 2 kali ini jaga orang tua yang berusia di atas 95 tahun. Jadi aku dulu waktu di Nanto itu pernah jaga ama atau nenek yang berusia 96 tahun. Dan sekarang kontrak kedua jaga kakek yang usianya di atas 100 tahun. Jadi 2 kali jaga orang tua yang usianya semoga aku juga besok bisa panjang umur, sehat selalu deh, amin. Terus kayak makanan yang dikonsumsi ya. Jadi makanan yang dikonsumsi itu sama aja sih. Sarapannya Akong itu kalau sarapannya itu aku bikinin beliau itu dari oatmeal. Di sini bahasanya maibien, yang dicampur sama tepung wijen hitam. Terus sama itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya sinyin-fen itu apa nggak tahu, nanti saya kasih contoh bentuknya seperti apa. Terus sama heitofen atau tepung kedelai hitam, dan satu lagi apa ya, itu kayak tepung yang dibawa dari Cina, tapi sekarang sudah ndak konsumsi itu lagi, soalnya pandemik ini kan udah nggak bisa ke Cina lagi, jadi nggak bisa beli, dan kebetulan stoknya sudah habis. Jadi cuman 4 macam itu aja untuk sarapannya, nanti diseduh pakai air panas dan sama steam telur. Terus minumnya pakai susu kedelai. Dan di sini catatannya itu susu kedelainya itu tawar ya, nggak manis kayak di Indonesia. Jadi tawar, rasanya tuh nggak ada rasanya. Jadi cenderung makanan yang dimakan itu rasanya tawar, nggak ada manisnya, nggak ada asinnya. Jadi asinnya itu cuma dikit banget, kayak cenderung lebih hambar gitu loh. Terus kalau makan siangnya sama makan malam, kalau makan siang itu Akongnya itu makannya cuma mie, pakai mie, jadi nggak makan nasi. Terus pakai sayur dan ikan atau daging. Jadi setiap makan itu entah makan siang atau makan malam, jadi setiap hari itu selalu harus ada daging, harus ada sayur. Terserah itu mau dimakan siang atau pas dimakan malamnya, tapi harus ada daging sama ikan dan sayur pastinya. Jadi sayur hijau itu harus selalu ada di setiap makan siang ataupun makan malam. Kalau daging sama ikan boleh di rolling ya, boleh diganti makan siangnya atau pas makan malamnya. Jadi harus selalu ada, entah itu dikit atau banyak, itu selalu ada. Dan makanannya ya itu tadi, tawar. Jadi makanan Cina itu Taiwan itu masih Cina ya, cenderung tawar. Jadi bumbunya itu cuman bawang putih sama jahe dan garam, nggak ditambahin, jarang banget yang ditambahin bumbu penyedap. Biasanya yang pakai penyedap gitu, penyedap di sini pakainya penyedap jamur, kaldu jamur gitu. Jadi tapi jarang banget, biasanya yang pakai gitu itu orang yang masih muda. Kalau yang di atas usia 40 tahun itu sudah enggak make. Jadi cuman bumbunya cuman garam sama bawang ataupun jahe, cuman gitu aja bumbunya. Jadi
makanannya itu cenderung tawar, nggak berasa. Jadi itu rasanya itu rasa asli dari sayur atau daging atau ikan yang dimasak itu. Terus kalau minum juga enggak pakai gula, jadi minumnya itu juga tawar. Kalau teh tawar, kalau kopi ya kopi tawar. Jadi kalau kita yang PMI orang Indonesia yang ada di sini, kalau seumpamanya beli makanan atau minuman di luar, itu harus ngomong sama penjualnya. Kalau misalnya beli teh kayak gitu ya, beli teh gitu itu harus ngomong sama penjualnya, harus ditambahin gula berapa, gulanya itu setengah atau gulanya itu 80%, itu harus ngomong. Soalnya kalau orang sini sendiri itu nggak suka makan atau minum yang manis, jadi kadar gulanya itu terkontrol banget. Terus ada lagi, jadi Akong itu setiap pagi, setiap habis bangun tidur itu selalu olahraga, baik itu jalan kaki, gerak senam, gerakin badan, pokoknya ya senam kayak gitulah, itu selalu rutin. Jadi orang sini itu sesibuk-sibuknya, serepot-repotnya itu selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Baik enggak setiap hari, kadang-kadang juga seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi selalu olahraga. Terus kalau makan, orang sini tuh makannya itu sangat tepat waktu ya, jarang kayak di tempat kita di Indonesia yang kayak molor-molor waktunya gitu loh. Jadi di sini kalau seumpamanya sarapan pagi jam 7 ya, itu ya tepat jam 7 itu sudah makan, sudah sarapan. Nanti kalau makan siangnya jam 12 ya jam 12 tepat itu makan, kalaupun telat ya telat 5 menit, walaupun kecepatan ya kecepatan 5 menit, tapi nggak sampai molor sampai jam berapa gitu baru makan siang, jam 2 misal jam 3 gitu baru makan siang, enggak. Jadi kalau jam 12 ya jam 12, kalau makan malam jam 6 ya jam 6, jam 7 ya jam 7, setiap hari seperti itu. Jadi makannya itu teratur banget. Dan orang-orang yang sudah definisi tua di sini itu umur 65 tahun ya. Di sini 65 tahun itu sudah dianggap tua, kalau di bawahnya itu masih dianggap muda. Soalnya kalau di sini naik transportasi umum itu kalau usia 65 tahun itu bayar setengah, kalau di atas 80 tahun itu gratis. Jadi orang yang di atas usia 80 tahun itu baru bisa ngambil PMA buat kayak saya ini, buat jaga beliau. Nah, usia 65 tahun ini sudah kayak rutin mengkonsumsi obat. Kalau di tempat kita, kalau kita mengkonsumsi obat misalnya lagi diabetes gitu ya, punya penyakit diabetes, itu kontrol ke dokter, dikasih obatnya habis ya udah kan gitu kan. Kalau di sini enggak, jadi ini kontrolnya rutin, biasanya setiap bulan atau 3 bulan sekali itu selalu kontrol, dan obatnya juga setiap hari diminum. Jadi kayak seumur hidup itu minum obat kayak gitu loh. Jadi itu tekanan darah, kayak gula darah atau apapun penyakit yang dideritanya itu tetap terkontrol, nggak kambuh terus sembuh itu enggak. Jadi mereka tuh setiap hari kayak konsumsi obat setiap hari, walaupun misal kadar gula darahnya itu kayak normal gitu ya, tapi tetap obatnya tetap dikonsumsi. Jadi kalau dia pas kebetulan makan yang agak manis atau minum yang agak manis, jadi gula darahnya itu tidak mendadak naik kayak gitu, itu enggak. Dan orang sini tuh rata-rata punya alat untuk ukur tekanan darah, punya alat untuk mengukur gula darah. Jadi kalau dirasa tubuhnya udah nggak enak, kayak ada gejala gimana gitu, kayak pusing atau gemeter gitu, biasanya dicek sendiri. Nanti kalau tinggi biasanya minum obat terus istirahat. Kalau besoknya dicek lagi masih tinggi, itu langsung bikin janji sama dokter kayak gitu. Jadi obat itu kayak rutin, ibaratnya lek ning nggone dhewe diarani kaya panganan bendino lah, cemilane obat gitu. Yang saya lihat ini Akong ya. Terus kalau waktu saya jaga nenek yang dulu di Nantau yang usia 96 tahun itu juga kayak gitu, tiap hari itu minum obat. Dan makanannya itu juga sama aja, harus ada ikan, daging atau sayur. Jadi ikan sama dagingnya tetap di rolling, dan tetap olahraga tiap pagi dan tiap sore kayak gitu. Jadi tetap gerak, badannya itu tetap harus digerakin. Oh ya, Akong ini masih sehat banget ya, enggak pikun, enggak lupa.
dan masih bisa jalan, walaupun jalannya itu agak pelan gitu, tapi masih sehat banget, masih bisa jalan. Jarang-jarang loh umur segini itu masih kayak gitu. Tapi di Indonesia juga banyak kok yang usia segitu masih sehat, kadang masih bisa ke sawah, malah nggak minum obat sama sekali. Kayak orang kita itu kan jauh lebih hebat ya kayaknya. Umur 80-90 tahun itu banyak yang masih bisa kerja di ladang, di sawah tanpa minum obat. Kalaupun ada sakit ataupun merasa nggak enak badan, biasanya kalau di orang kita kan cukup minum minuman herbal atau jamu orang dulu kan bikinnya kayak gitu. Jadi percayalah, orang kita itu lebih hebat. Kalau di sini tuh memang tergantung sama obat kayak gitu. Nah, beliau lagi baca buku. Di usia yang 101 tahun, penglihatannya masih bagus, masih bisa baca tulisan, walaupun kecil-kecil itu masih bisa. Kecil-kecil bener, serius kecil-kecil banget, bukunya itu tulisannya kecil-kecil banget. Tapi ya masih bisa tuh, bacanya masih Houqingzhu, masih sangat jelas. Dan setiap hari juga baca koran, padahal tulisan di koran itu kan kecil-kecil kayak gitu, tapi ya masih bisa dibaca dengan jelas. Jadi beliau itu selalu rutin membaca. Katanya kalau dia nggak baca nanti matanya jadi rusak kayak gitu. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menyimak ocehan saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan share jika kalian anggap video saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.